jumpa teman-teman kembali di channel YouTube saya. Kali ini saya akan coba untuk menyampaikan kepada teman-teman peralatan apa saja yang saya gunakan untuk di YouTube channel saya ini. Nah, sekarang di video ini saya akan coba tunjukkan kepada teman-teman peralatan yang saya gunakan dalam membuat video. Pertama yang perlu teman-teman ketahui, saya selama ini lakukan rekaman video menggunakan kamera ini. Mungkin bisa dilihat, itu kamera Andur 4K. Jadi ini yang biasanya saya gunakan untuk melakukan rekaman, mengambil gambar ya seperti ini. Dan ini lensa ini saya beli tidak satu paket dengan kameranya. Mungkin kawan-kawan ingin tahu peralatan yang saya gunakan ini, mungkin bisa dilihat ya seperti ini. Ini kamera yang saya sering gunakan untuk pengambilan gambar. Mudah-mudahan bisa dilihat. Yang berikutnya untuk mendukung ini adalah charger dari kamera tadi, kamera Andur 4K, merek Andur 4K. Ini chargernya. Kemudian di kamera ini juga dilengkapi dengan mix eksternal, jadi saya buat sendiri untuk kabelnya karena pendek ya. Saya gunakan atau saya buat modif dengan menggunakan kabel audio seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Kemudian mixnya seperti ini. Kalau saya mau ngambil video dengan rekaman suara langsung, saya menggunakan mic seperti ini, mic condenser. Nah, ini juga mic lama ya, bekas clip-on yang saya gunakan. Jadi bisa digunakan di video di kamera video ini. Kemudian berikutnya adalah tentunya tripod seperti ini. Nah, ini mungkin bisa dibaca, kebalik ya tulisannya, kebalik kayaknya ya. Mudah-mudahan nggak kebalik. Ini mereknya Takara Eco 196A. Nah, ini fisiknya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah headset. Nah, headset yang kuno ini saya gunakan, masih bisa digunakan untuk melakukan editing. Biasanya kalau malam-malam supaya nggak ribut, nggak mengganggu orang tidur ya. Ini headphone yang saya gunakan. Berikutnya di samping itu juga saya gunakan kamera yang saya sedang pakai rekam ini, kemudian mic ini. Kalau mic ini di samping untuk kamera HP, kamera di HP ini Xiaomi Redmi Note 7 yang saya gunakan biasanya untuk mengambil gambar. Kalau saya live atau rekam langsung menggunakan mic eksternal. Nah, ini yang sedang saya pakai, ini mic eksternalnya yang saya gunakan. Nama berapa konverter yang diperlukan. Untuk alat bantunya untuk direkaman di HP itu saya menggunakan
tongsis ya, tongsis seperti ini. Nah, bisa dibuka kayak gini. Nah, ini biasanya saya gunakan kalau saya rekaman menggunakan HP. Jadi tongsis ini berfungsi juga sebagai tripod. Ada tripod. Nah, seperti ini. Kelihatan tak ya? Nah, seperti ini. Samping itu tongsis ini juga dilengkapi dengan Bluetooth. Jadi kalau kita ngambil gambar, tinggal hidupin Bluetooth di HP, kemudian kita tekan di sini lama beberapa detik, jadi sudah connect dengan Bluetooth di HP. Jadi kita kalau mau off on tinggal tekan ini untuk merekam, kemudian mengoffkan lewat di sini ada Bluetoothnya. Kemudian di samping itu juga untuk rekaman dubbing ya, saya menggunakan ini soundcard ya, soundcard yang kecil ini dimasukkan di laptop, kemudian disambungkan dengan mic eksternal yang saya gunakan ini. Jadi ini cukup efektif untuk melakukan rekaman. Jadi soketnya ini masuk ke komputer ya, ini masuk ke komputer yang ininya di fixnya itu ada lubang dua, yang satu untuk monitor audio, yang satu untuk di mikrofon. Nah, kemudian berikutnya, kalau misalnya rekaman di malam hari, kalau ada rekaman di malam hari, jadi perlu penerangan lampu. Jadi saya menggunakan lampu kayak gini ya, lampu bantu rekaman untuk malam hari. Mungkin kayak gini ya caranya. Kalau gini biasanya saya gunakan peralatannya, mungkin bisa kelihatan ya. Kalau ini terang kan, bisa terang, jadi objek lebih bisa direkam, lebih jelas untuk direkam. Nah, kemudian berikutnya peralatan yang saya gunakan lagi adalah ini. Nah, ini saya coba dekatkan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya, agak malam soalnya. Ya, ini laptop ya tentunya, karena saya belum ada komputernya ya. Nah, ini laptop dengan aplikasi atau software editingnya adalah Filmora 9. Nah, ini yang bisa saya gunakan, yang baru saya bisa gunakan. Mudah-mudahan nanti ke depannya saya akan coba belajar menggunakan software editing yang lainnya. Nah, itu yang biasanya saya gunakan. Jadi soundcard ini masuknya ke komputer sini ya. Di sini ada soket USB-nya, jadi masuknya ke sini. Kayak gitu, itu bisa kelihatan ya. Di sebelah sini disambungkan mic-nya. Yang biasanya saya gunakan jika melakukan dubbing suara. Saya pindahkan dulu ya. Nah, kemudian saat video ini direkam ya, barusan saya menerima alat bantu lagi, itu saya gunakan. Ini ada 3 peralatan lagi yang baru datang ya, yang akan saya gunakan untuk rekaman video. Nah, ini alat bantunya. Nanti saya akan buka sekarang ya. Ini belum sama sekali belum dibuka, ini masih utuh ini belum.
nggak kebalik ya tulisannya, maaf kalau kebalik. Yang pertama mohon maaf ini suasananya hujan karena saya rekamannya di luar ini karena hujan, mungkin suara hujannya lebih besar di suara saya ya. Nah ini saya akan buka. Sabar dulu ya. Nah ini ada micro SD, nggak kebalik ya tulisannya. SanDisk micro SD, ini peralatan yang baru yang saya pesan, sudah terima. Kemudian yang ini kita buka ya. Nah, ini ada mikrofon ya. Untuk apa nanti sebentar saya akan jelaskan. Ini mikrofon yang tadi itu micro SD, SanDisk micro SD ya. Ini mikrofon, ini SanDisk micro SD, dan yang terakhir yang mau kita buka sekarang ini nggak kelihatan ya, tulisannya nggak kelihatan. Nah ini adalah kamera gimbal, namanya Xiaomi Mi Palm. Nah mungkin sudah banyak yang melakukan review terhadap kamera ini. Nah nanti ke depan saya akan gunakan kamera ini. Bagaimana hasilnya nih? Nanti mohon kawan-kawan berikan tulis di komentarnya, nanti di videonya saya akan buat video dengan menggunakan kamera ini. Kalau reviewnya sudah banyak yang mereview di YouTube itu, silahkan cari, teman-teman bisa cari di YouTube, mungkin search saja Mi Palm kamera pocket. Nah, ini barangnya kayak ini. Saya belum buka ini, masih utuh ini, masih. Coba kita lihat dulu di dalamnya apa isinya. Mohon maaf teman-teman ya, hari ini sedang hujan ya. Mudah-mudahan suara hujannya nggak terlalu besar, maksud. Ada suara jangkrik juga di luar. Nah, ini ada buku panduannya. Kemudian ini adalah fisik daripada Mi Palm Pocket. Bentar ya, agak susah ngambilnya. Nah, ini sekecil ini barangnya. Belum saya coba, ini nanti saya akan coba di video berikutnya. Jadi barangnya sangat kecil sekali ini. Paling satu jari saya ini ya, kecil sekali ya. Mungkin bisa dilihat, nah, sejari segitu barangnya. Ini adalah kamera gimbal pocket ya. Jadi ini kalau kita kemana-mana ini bisa dimasukkan ke dalam kantong ya Kak. Jadi kalau nanti saya akan buat videonya, saya akan kantongin di sini sambil merekam obyeknya. Nah, untuk review ini sudah banyak yang mereview di YouTube, silahkan teman-teman atau kawan-kawan cari reviewnya. Kemudian samping itu dapat juga ini kabel charger ya, seperti biasa. Kabel chargernya ini
pasangannya, kemudian buku manualnya. Nah, mungkin itu aja dulu kawan-kawan semua, curhat tentang peralatan yang saya gunakan selama ini, kemudian yang saya akan gunakan yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi, menggunakan kamera kecil ini ya, kamera Xiaomi Pimi Palm yang baru datang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya, sehingga saya bisa nanti membuat video-video yang lebih bagus lagi dengan menggunakan peralatan yang baru ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan atau saya bagi sama teman-teman. Bagi teman-teman yang selama ini ingin tahu peralatan apa saja yang saya gunakan untuk membuat video di YouTube channel ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video saya berikutnya.